Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yaitu kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah Mesir kuno dibagi-bagi menjadi beberapa kurun waktu berdasarkan zaman wangsa Firaun. Berikut ini adalah pembagian kurun waktu sejarah Mesir kuno menurut kronologi konvensional. Zaman Prawangsa, sebelum tahun 3100 sebelum Masehi. Zaman Protowangsa, kira-kira tahun 3100 sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Zaman awal, zaman Wangsa pertama sampai zaman Wangsa kedua. Zaman Kerajaan Lama, zaman Wangsa ketiga sampai zaman Wangsa keenam. Zaman Antara Pertama, zaman Wangsa ketujuh sampai zaman Wangsa ke-11. Zaman Kerajaan Pertengahan, zaman Wangsa ke-12 sampai zaman Wangsa ke-13. Zaman Antara Kedua, zaman Wangsa ke-14 sampai zaman Wangsa ke-17. Zaman Kerajaan Baru, zaman Wangsa ke-18 sampai zaman Wangsa ke-20. Zaman Antara Ketiga, zaman Wangsa ke-21 sampai zaman Wangsa ke-25, disebut pula zaman Libya. Zaman Akhir, zaman Wangsa ke-26 sampai zaman Wangsa ke-31. Meskipun peradaban Mesir kuno mengalami beberapa periode ketidakstabilan dan kemunduran, namun pada umumnya mereka berhasil mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru, ketika mereka menguasai wilayah-wilayah di Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, agama, dan sastra. Peradaban Mesir kuno berakhir pada sekitar tahun 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemaic sebagai bagian dari Provinsi Romawi. Ini merupakan invasi asing terakhir yang menimpa Mesir, setelah sebelumnya mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa seperti Asyur, Persia, Makedonia, dan Yunani. Periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Budaya Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia. Hal ini terlihat dari cara mereka mengelola irigasi teratur terhadap lembah Nil, mendayagunakan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, mengembangkan sistem tulisan dan sastra, mengorganisasi proyek kolektif, melakukan perdagangan dengan wilayah lain, serta melakukan kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan suku bangsa lain pada beberapa periode yang berbeda. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi, yang berada di bawah pengawasan sosok Firaun. Firaun adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno, yang dipercaya sebagai perwujudan dewa Horus di bumi. Firaun memiliki kekuasaan absolut atas tanah, rakyat, dan militer Mesir. Firaun juga bertanggung jawab untuk menjaga Mat, yaitu konsep tentang keseimbangan, keadilan, dan ketertiban alam semesta. Budaya Mesir kuno juga sangat dipengaruhi oleh agama mereka, yang bersifat politeistik dan menghormati berbagai dewa dan dewi dengan fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Beberapa dewa dan dewi yang paling terkenal adalah Ra, dewa matahari; Osiris, dewa kematian dan kebangkitan; Dewi Isis, dewi sihir dan kesuburan; Dewa Anubis, dewa pengawas kuburan; Dewa Tot, dewa pengetahuan dan tulisan; Dewi Hathor, dewi cinta dan kecantikan; Dewa Sobek, dewa buaya; Dewi Bastet, dewi kucing; dan Dewa Set, dewa kekacauan. Agama Mesir kuno juga meyakini adanya kehidupan setelah kematian, yang bergantung pada amal perbuatan seseorang di dunia. Untuk itu, mereka melakukan proses mumifikasi terhadap jenazah mereka, yaitu mengawetkan tubuh dengan mengeluarkan organ-organ dalam dan mengoleskan bahan-bahan pengawet. Mereka juga menyediakan perlengkapan makam seperti peti mati, patung, perhiasan, makanan, minuman, dan barang-barang pribadi untuk menemani arwah mereka di akhirat. Budaya Mesir kuno juga mencerminkan nilai-nilai estetika dan artistik yang tinggi. Mereka menciptakan berbagai karya seni dan arsitektur yang indah dan megah, seperti lukisan, patung, relief, hieroglif, piramida, kuil, obelis, dan sphinx. Karya-karya ini biasanya memiliki makna simbolis atau religius,
serta menggambarkan gaya hidup dan pandangan dunia mereka. Karya-karya ini juga menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang matematika, geometri, astronomi, dan teknik. Budaya Mesir kuno juga melahirkan sastra yang kaya dan beragam, seperti cerita rakyat, mitos, legenda, dongeng, puisi, himne, doa, ajaran moral, biografi, sejarah, surat menyurat, dokumen hukum, catatan medis, buku mati, dan teks-teks magis. Sastra Mesir kuno ditulis dengan menggunakan sistem tulisan hieroglif untuk batu-batu prasasti, hieratik untuk papirus-papirus, atau demotik untuk papirus-papirus pada periode akhir. Sastra Mesir kuno juga dipengaruhi oleh sastra-sastra dari bangsa-bangsa lain yang berinteraksi dengan mereka. Itulah sedikit ulasan tentang sejarah singkat Mesir kuno. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.